Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman perempuan se-Indonesia? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Siti Koriah, Program and Research Director of Podcast Teman Dengar Kita ya. Insya Allah podcast Teman Dengar Kita akan hadir menemani perempuan-perempuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke insya Allah. Untuk info update, silahkan pantengin terus akun IG kita @temendengarkita. Aku ulangi, pantengin info update-nya di akun IG @temendengarkita ya. Serta di akun Spotify kamu masih dengan nama yang sama @temendengarkita. Oke yuk, yang belum follow silahkan di follow akun kita ya teman-teman. Nah, insya Allah di pembahasan kali ini ya, Aku akan mengajak teman-teman semua ngebahas tentang salah satu tema yang bakalan rame nih diperbincangkan sama teman-teman perempuan se-Indonesia. Kira-kira apa ya? Setelah kemarin episode tentang perempuan itu gimana sih? Udah selesai kita bahas tuntas ya dengan 3 narasumber langsung ya membabak bingkaskan serem amat ya babak bingkaskan. Maksudnya yang udah bahas tuntas tentang perempuan itu gimana sih dari sisi sensitivitas perasaannya, kemudian kehormatannya, lalu kemudian dari sisi kreativitasnya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang nanti aja deh aku sebutin temanya. Sudah hadir di tengah-tengah kita Teh Iis Lestari. Ahlan wasahlan Teteh. Beliau ini sosok yang luar biasa, sangat menginspirasi juga, tawadu sekali sehingga mungkin gak mau sih disebut sama aku beliau ini tokoh yang banyak banget yang bisa kita teladani dari beliau. Tapi beliaunya gak mau disebut sebagai tokoh yang menginspirasi, katanya disebut aja sebagai seorang perempuan pembelajar. Wah, keren ya. Beliau ini orang Bandung, Jawa Barat. Teman-teman kita dulu pada saat menjelajah kota Bandung ya dianggaplah menjelajah lah karena sempat jalan-jalan ke beberapa titik di kota Bandung. Oke, sama Teh Iis Lestari kita mau bahas tentang perempuan bicara cinta. Iya, apa namanya? Perempuan bicara cinta. Romantis banget ketika kita nyebutin kata-kata cinta. Ayo, apa definisi cinta menurut kamu teman-teman Indonesia? Apakah cinta itu selalu tentang romantisme? Apakah cinta itu selalu bicara tentang kata-kata manis? Atau apa ya definisi cinta itu? Yuk kita simak langsung apa pendapat dari Teh Iis Lestari tentang cinta. Cus, selamat mendengarkan Perempuan Bicara Cinta by Teh Iis Lestari. Silakan. Iya, untuk mengawali pembahasan mengenai cinta dan perempuan ini, izinkan saya untuk mengajak sahabat-sahabat teman dengar kita untuk sama-sama mentadaburi satu ayat dalam Al-Quran yang dari nama suratnya saja itu sudah berarti perempuan. Nah, bagaimana mengenai isinya? Mari kita coba lihat bersama ya. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat pertama, itu Allah menjelaskan yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran surat An-Nisa ayat pertama. Di dalam bukunya karya Buya Hamka yang berjudul Buya Hamka berbicara tentang perempuan, di dalam Quran surat An-Nisa ayat pertama ini ada kata nafsin wahidatin, yang dimana menjelaskan mengenai penciptaan Hawa yang diambil dari
kalau kita kalau kita sering dengar kan, Hawa itu diciptakannya katanya dari tulang rusuknya Nabi Adam gitu ya, sehingga kemudian itu si tulang rusuk itu jadi sebuah parafrase di masyarakat. Iya nih, belum nikah, tulang rusuknya belum ketemu, kayak gitu-gitu kan. Nah, di dalam bukunya Boy Hamka ini, kata Namsin Wahidatin atau penciptaan perempuan yang diambil dari diri laki-laki ini diartikan juga bukan semata-mata benar-benar dari tulang rusuk diambil terus jadi seorang perempuan gitu. Terus nanti para cowok-cowok ngitungin tulang rusuk yang kalau kurang satu berarti wah ini belum ketemu jodohnya nih, nggak gitu juga ya. Nah, balik lagi ke penjelasan Boy Hamka tadi, Nafsin Wahidatin ini bukan semata-mata tubuh yang kasar, melainkan pada hakikatnya adalah sebuah diri manusia. Nah, diri manusia ini adalah kalau saya sih memaknainya lebih ke kayak diri aja gitu ya, kayak ada satu diri manusia yang awalnya tunggal atau satu gitu, kemudian Allah ciptakan dari diri itu seorang perempuan gitu. Jadi pada hakikatnya laki-laki dan perempuan itu berasal dari satu penciptaan sih, kalau saya sih memaknai kayak gitu ya, atau diartikan juga sebagai satu bagian gitu ya, kayak gitu. Kendati jenisnya berbeda antara perempuan dan laki-laki, tapi hakikatnya tetap sama, yaitu manusia gitu. Nah, di ayat ini juga diajarkan bahwa ada anjuran kepada setiap diri-diri manusia agar hidup didasarkan pada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian apa sih kaitannya penciptaan perempuan itu dengan cinta dan juga perempuan? Tentu ada kaitannya ya teman-teman semua. Kaitannya itu kita akan kembali mentadaburi dari Quran surat ini ya. Quran surat An-Nisa ayat 1 ini diturunkan ketika kondisi masyarakat di Arab waktu itu sangat tidak mencintai perempuan gitu. Perempuan itu dianggap sebagai sebuah entitas atau seorang manusia yang ketika lahir dia tidak disambut dengan cinta, tetapi dia disambut dengan petaka gitu, seperti itu. Nah, dapat dibayangkan nih teman-teman semua gitu, bagaimana sih perasaannya perempuan yang lahir pada zaman itu, tetapi mereka tidak disambut dengan cinta dan kasih sayang yang seharusnya mereka dapatkan gitu. Jangankan cinta dan kasih sayang, begitu mereka lahir aja, mereka udah disambut dengan galian lubang kuburan. Ya bayangkan aja dong teman-teman semua, ketika seorang bayi yang lahir ke dunia, yang biasanya kalau di Indonesia itu disambut dengan sangat meriah ya, setiap orang tua pasti seperti itu sih, menyambut dengan menyiapkan nama yang baru, kemudian disambut dengan pakaian-pakaian yang serba baru, yang sangat bagus. Belum lagi tren saat ini, kelahiran juga didokumentasikan gitu. Ya betapa begitu banyak cinta yang didapatkan oleh perempuan pada saat ini gitu, bila dibanding dengan perempuan yang hidup pada masa waktu itu, sangat jauh dong dari yang namanya kata cinta. Masya Allah, keren banget ya pembukaan dari Teh Iis. Beliau menceritakan atau mendefinisikan tentang bagaimana asal muasal cinta itu bisa hadir di sekeliling perempuan, seperti itu ya. Dimulai dari Al-Quran surat An-Nisa tadi. Oke, gini nih Teh, kan tadi bahwa Islam itu hadir memberikan cinta ya kepada perempuan. Nah, seharusnya gimana sih peran kita gitu dalam memaknai kata cinta itu sendiri setelah kita paham bahwa sesungguhnya cinta itu diciptakan untuk perempuan itu dengan sedemikian rupa gitu kan, untuk memuliakan kita kaum perempuan, seperti itu. Silakan Teh. Ya betul sekali Kak Kariah. Jadi di dalam bukunya Buya Hamka juga dijelaskan ketika mukjizat ayat ini turun gitu, perempuan-perempuan yang tadinya pada masa jahiliyah itu sangat
tidak berharga, perempuan itu tidak ada artinya, bahkan perempuan itu tidak layak mendapatkan cinta dari kedua orang tuanya gitu. Begitu ayat ini turun, mereka tuh merasa sangat senang gitu, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sangat memperhatikan gitu mengenai perempuan ini gitu. Para perempuan di era pada saat itu juga merasa bahwa mereka mendapatkan kembali harga dirinya gitu. Mereka tidak lagi ditunggu kehadirannya untuk dikuburkan hidup-hidup, tetapi Allah telah menurunkan sebuah tujuan hidup yang sangat mulia gitu ya kepada setiap manusia, terutama perempuan kan khususnya gitu, yang akhirnya kembali mendapatkan cinta dari orang-orang di sekelilingnya, seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita dapat memaknai limpahan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Kalau saya memaknai cinta dan perempuan itu adalah tentang kembali kepada tujuan diciptakannya manusia gitu. Diciptakannya manusia kan untuk sebagai khalifah ya di muka bumi ini. Nah, kita harus memahami kembali tuh, menggali lagi. Apa sih tujuan khalifah itu di bumi ini? Tugas-tugasnya apa aja sih? Terus aturan-aturan apa sih yang Allah udah tetapkan gitu. Contoh untuk perempuan ya, karena perempuan ini sangat istimewa, maka Allah pun memberikan aturannya yang juga istimewa gitu buat dia. Contohnya yang pertama, menutup aurat dengan baik dan benar. Kemudian perempuan juga sangat istimewa karena dia punya masa-masa di mana dia bisa tanda kutip libur dari sholat, libur dari saum, dan juga libur dari ibadah-ibadah lain ketika dia lagi halangan kan, kayak gitu. Nah, itu kan juga bentuk keistimewaan tuh ya. Nah, kalau kita udah mengetahui porsi-porsi aturannya apa aja, dan juga potensi-potensi diri kita itu apa, nanti kita bisa tuh memaksimalkan itu semua sebagai salah satu bentuk kita memaknai cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak gitu teh. Masya Allah, keren banget ya pembahasan dari Teh Iis tadi, bahwa cinta, memaknai cinta itu adalah dengan bagaimana kita menyadari potensi-potensi yang ada dalam diri kita sebagai seorang perempuan. Nah, dari pemaknaan cinta itu sendiri bisa kita ekspresikan ya Teh ya, cinta itu gimana. Nah, menurut aku kalau dengerin apa yang sudah Teteh sampaikan tadi, bahwa satu-satunya cara yang paling keren untuk mengekspresikan cinta bagi kaum perempuan itu adalah dengan menyepadankan ya ekspresi cinta itu sendiri dengan asal muasal cinta itu diciptakan untuk perempuan, yaitu mengekspresikan cinta hanya kepada yang Maha Mencintai, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab ialah yang telah mengaruniakan cinta kepada perempuan. Gimana Teh? Bener nggak ya kira-kira? Oke Teh, makasih banget sudah sharing tentang cinta. Pengen ngobrol lebih panjang lagi, mudah-mudahan nanti di sesi berikutnya ya Teh ya. Oke, minta closing statementnya ya Teh ya, biar teman-teman podcast, teman dengar kita bisa sekalian menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita obrolkan ini. Silakan Teh. Iya, terima kasih kepada Kak Korea beserta teman-teman dari podcast teman dengar kita yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing pada kali ini, dan juga kepada para pendengar setia, insyaallah akhwat-akhwat solehah yang selalu mendengarkan dan menyimak setiap episode dari podcast teman dengar kita. Mudah-mudahan ada sedikit banyaknya hikmah yang dapat dipetik pada sering kita kali ini, dan mudah-mudahan juga teman-teman berkenan memaafkan setiap kekhilafan yang saya lakukan, baik itu dari segi perkataan maupun perbuatan. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengumpulkan kita semua pada aktivitas kebaikan. Untuk menutup sesi pada kali ini, memaknai cinta dan perempuan adalah tentang ketaatan. Ketaatan bagi seorang perempuan adalah ekspresi wujud cintanya kepada Tuhan.
Perempuan sesungguhnya tidaklah lemah. Hatinya diliputi kasih sayang dan juga dilimpahi kelembutan. Ketika ia jatuh cinta, maka hendaknya cintanya membawanya melesat cepat hingga setan tak sempat hinggap. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman dengar kita, itu tadi obrolan kita sama Teh Iis Lestari tentang perempuan bicara cinta. Mudah-mudahan kita bisa memaknai bahwa sesungguhnya cinta itu diciptakan dulu khususnya untuk kaum perempuan adalah untuk mengangkat harkat dan martabat dari perempuan itu yang dahulunya dikucilkan dan kelahirannya tidak disambut dengan cinta. Nah, dengan pembahasan ini semoga kita semakin mensyukuri diri kita diciptakan sebagai seorang perempuan, hadir dengan dibekali cinta dan insya Allah akan menebarkan cinta kepada lingkungan sekitar kita. Terima kasih kepada Teh Iis dan kepada teman-teman perempuan Indonesia. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.